Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku sayang dengan Ibu Alisa. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Jatiluhur. Semoga kalian sehat, selamat, dan rajin untuk berprestasi bersama SMP Negeri 1 Jatiluhur. Menjadi anak yang soleh, patuh pada orang tua, hormat pada guru, dan sayang pada sesama teman. Anak-anakku sekalian, pada saat ini Ibu akan membahas tentang budaya hidup bersih, sehat, hijau, dan ramah lingkungan atau PHBS, pola hidup bersih, sehat, hijau, dan ramah lingkungan dalam rangka melaksanakan program tatanen di Balai Atikan atau di sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kita tahu sekarang dunia tengah dilanda pandemi corona. Hampir semua negara di dunia terkena atau dilanda pandemi COVID-19, termasuk negara kita Indonesia. Seluruh provinsi di Indonesia, seluruh kabupaten di tiap provinsi, dan seluruh kecamatan serta desa di tiap-tiap pelosok di seluruh negeri Indonesia dilanda COVID-19, termasuk kabupaten yang kita cintai, yaitu Purwakarta Istimewa. Anak-anakku yang Ibu sayang, berkenaan dengan pandemi tersebut, mari kita terapkan pola hidup bersih, sehat, hijau, dan ramah lingkungan di wilayah pendidikan Kabupaten Purwakarta. Anak-anakku, mari kita bertekad di new era atau di era adaptasi baru dengan menggunakan satu, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Ketiga, kita menjaga jarak atau distansi sosial. 4, hindari kerumunan. Dan kelima, kurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Apalagi sekarang untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali tengah melaksanakan PPKM mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Anak-anak Ibu yang Ibu sayang, dalam menerapkan budaya hidup sehat, hijau, budaya hidup bersih, sehat, hijau, dan ramah lingkungan, mari kita coba dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, yaitu di keluarga. Di antaranya, pertama, kita tidur cukup waktu. Bagi kalian yang masih anak-anak, tidur minimal 8 jam. Jadi, jam 21.00 Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah tidur dan bangun nanti di subuh hari atau sekitar pukul 4.30 sampai dengan jam 5 pagi. Apabila kalian malas tidur atau main HP sampai larut malam, nanti bangunnya susah, sholat subuh kesiangan. Bahkan mungkin bangunnya jam 8 siang, badan kurang sehat, makan malas, nanti itu pandemi bisa melanda kita. Yang kedua, upayakan mandi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, sarapan pagi itu harus anak-anakku sayang. Sebelum melakukan kegiatan keluar rumah, kita harus sarapan pagi. Pertama, minum air putih. Yang kedua, makan ya berupa karbohidrat dan lauk pauk. Nggak usah yang mahal daging, cukup tahu, tempe, telur, kemudian ikan atau yang sepadan dengan itu, dan sayur-sayuran yang kita tanam sendiri. Misalnya wortel, kangkung, bayam, kacang panjang, dan sebagainya. Buah-buahannya nggak usah yang mahal,
Misalnya yang biasa aja, jambu air, jambu batu, salak, jeruk, dan sebagainya. Nah, dan jika memang ada rezeki, tambahkan susu jika ada itu. Minum susu jangan lupa sayang. Yang keempat, pikiran kita harus jernih. Nggak usah berpikiran yang macam-macam. Nggak usah punya dendam kesumat atau sedih berkepanjangan. Mari kita berpikir yang jernih, song-song masa depan Indonesia yang gemilang. Nah, anak-anakku yang ibu sayang, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita bisa memanfaatkan lingkungan kita dengan cara belajar bercocok tanam di lingkungan keluarga kita, atau di sekolah, atau di lahan masyarakat yang memang tersedia. Misalnya kita menanam padi sebagai bahan makanan pokok, menanam sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan segala macam yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku, kau pasti hafal tanam-tanaman yang kita tanam selain bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, tanaman itu bisa menghasilkan udara sehingga kita tidak pengap, tidak kekurangan oksigen. Bahkan sangat indah, bagus kalau kita bercocok tanam sehingga wilayah kita jadi hijau, udaranya jadi dingin dan sejuk, kita nyaman dalam hidup ini. Anak-anak ibu yang ibu sayang, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto, tatanan di Balai Atikan itu yaitu bercocok tanam di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita. Tujuannya kita bisa mengenal diri kita sendiri, dan kita bisa mengenal sesama, kita bisa mengenal lingkungan kita, yaitu kita bisa kenal dengan tanah, air, udara, dan api, yang semuanya itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita hafal, kenal siapa pencipta kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang ibu sayang, jika kita mengenal, maka kita akan sayang, termasuk pada lingkungan kita. Nah, kalau kita sudah mengenal lingkungan, kita akan pelihara, kita lestarikan, semuanya demi masa depan kita, demi masa depan anak bangsa Indonesia. Anak-anakku yang ibu sayang, semoga kita semuanya sehat ya, selamat, dan bisa berprestasi dalam menyongsong masa depan kita. Anak-anakku, ibu harapkan mulai sekarang kalian peduli pada lingkungan. Apabila mamahmu, kita semua berangkat meninggalkan rumah, tolong cek dulu apakah kompor sudah dimatikan, apakah listrik sudah dipadamkan, atau air pam barangkali masih mengalir, sehingga membuat keselamatan rumah kita akan terancam. Keselamatan rumah kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari sayangku, kita selamatkan generasi muda. Mari kita tingkatkan prestasi anak-anak Indonesia dengan cara belajar yang baik, taat pada aturan, patuhi peraturan bangsa dan negara. Oke, selamat berjuang, selamat berprestasi di SMP Negeri 1 Jatiluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.